Halo study mates. Nah, hari ini kita uh, belajar bahasa Inggris. Nah, sebelum itu kembali lagi bersama Let's Study. Nah, hari ini kita akan belajar mengenai bahasa Inggris, yaitu grammar, namun terspesifikasi dalam materi present tense. Juga, bahan pembelajaran ini dibiayai oleh donatur Let's Study, sehingga pada akhirnya teman-teman bisa merasakan belajar materi yang sangat penting ini, yang membahas tentang masa kini, yaitu present. Oleh karena teman-teman tak kenal maka tak sayang, izinkanlah saya memperkenalkan diri. Nama saya adalah William Philip Karnadi, dan saya merupakan jurusan ilmu ekonomi dari FEB Universitas Indonesia, dan berikut adalah penghargaan dan pekerjaan saya. Namun pekerjaan dan penghargaan terbesar saya diraih saat SMA ketika saya mewakili Indonesia di Yunani pada saat ajang International Economics Olympiad. Dan di sana itu menggunakan bahasa Inggris. Seluruhnya berkomunikasi bahasa Inggris. Soal-soal pun pakai bahasa Inggris. Bahkan kalau misalnya kita mau apa-apa pun pakai bahasa Inggris di sana. Oleh karena itu teman-teman, itu menunjukkan bahwa urgensinya untuk kita belajar tentang bahasa Inggris. Dan itulah kenapa pada akhirnya saya dapat mengajarkan kepada teman-teman supaya sekarang teman-teman bisa mengikuti jejak saya ke depannya di dunia ke depannya dan survive karena bisa paham bahasa Inggris. Oleh karena itu, mari kita lanjut belajar. Nah, kita akan mulai dari materi apa itu sih present tense. Di sini ada simple present. Nah, simple present itu apa? Menyatakan suatu kejadian yang terjadi di masa sekarang. Dan kejadian itu apa? Biasanya itu rutinitas sehari-hari. Misal kayak I wake up at, misalnya kayak kamu bangun tidur jam 9 gitu ya. Misal waktu bangun tidur. Berarti apa? I wake. Yang nggak pakai, nih kalau misalnya lihat kan di sini bentuknya subjek plus verb 1 plus is or s, o. Nah, kalau misalnya I atau nggak pak itu pakainya apa? Are you, we, they. Dia itu tidak pakai s karena dia tidak suka s. Kalau is itu buat apa? He, she, it. Kalau I itu kan maksudnya ke sini berarti nggak pakai s. Berarti I wake up at 9 o'clock. Nah, atau contoh lagi, misal she eat at 12 o'clock. Misal contoh seperti itu. Nah, itu untuk yang rutinitas. Kalau kebenaran umum atau kita bilang general truth adalah suatu hal yang probabilitasnya itu tuh pasti terjadi, alias yang benar-benar emang terjadi. Nah, contohnya apa teman-teman? Misal, nih, the sun, ya sun itu kan it ya, berarti dia pakai S. Rise at east, ya. Matahari selalu terbit dari timur, nggak pernah matahari terbit dari barat, nggak pernah matahari terbit dari utara, nggak pernah matahari terbit dari selatan, selalu terbit dari timur, gitu ya, dan lain sebagainya. Jadi teman-teman ingat, simple present itu buat general truth atau buat yang rutinitas. Nah, teman-teman bisa lihat di sini untuk formula. Formula itu sesimpel apa sih? Kalau misalnya biasa tuh cuma subjek plus verb satu plus i atau is plus objek. Tapi kalau negatif, karena kita tahu itu negatif, ya, I atau IS-nya diganti. Jadi apa? Do or does not, ya. Kalau do itu buat apa? Kalau do itu buat I, you, we, they. Kalau does itu buat he, she, it, gitu ya. Contoh, he doesn't speak English, gitu ya. Oke. Terus kalau misalnya negatif, kayak gimana kalau affirmation? Tinggal dibalik, ya. Tinggal balik, does he speak English? Do or does-nya pindah ke depan, subjek di tengah-tengah, verb satu, kalau ada objek tambahin. Kalau misal negatif afirmatif, ya udah tinggal apa? Does he not speak English? Gitu. Oke? Oke, aku harap teman-teman sudah paham ya. Kita next berikutnya, ke slide berikutnya. Nah, ini yang tadi aku bilang, are you we they, itu pakainya itu apa di sini? Are you we they itu pakainya langsung do. Oke? Oke, do. He, she, it itu pakai apa? Is, gitu ya. Atau does di sini. Oke. Nah, yang tadi aku bilang tadi ini cuma ngulang doang ya. Pokoknya I we they pakainya do, kalau he she it pakainya does. Oke, kalau misalnya I we they udah nggak usah tambahin apa-apa, kalau he she it tambahin is. Ya. Contoh, fire is hot.
ya. Api itu panas. Ini kan jelas banget ya present tense, ya kan? Yang mana kejadian tersebut itu adalah kejadian umum yang kebenarannya nggak dilakuin lagi. Emang ada api dingin? Tidak ada. Nah, dari dulu sampai sekarang api selalu panas, mau warna apapun. Oke? Nah, so next kita belajar. Ada beberapa time signal. Biasanya ini dalam mengerjakan simple present tuh ada beberapa nih kata-kata. Misal, sometimes, kadang-kadang, on and off, gitu ya. Steadily, terus-menerus, generally, occasionally, usually, once a week, every, always, often, seldom, never, gitu ya. Yang teman-teman bisa lihat definisinya di sini yang kurang lebih sama. Nah, ini juga teman-teman aturan penambahan S atau IS. Kalau yang berakhiran S, kalau misalnya kita bilang bahasa Inggris S, gitu ya, atau syeh, kalau S itu syeh, kalau CH itu ceh, X, Z, and O, itu maka plus ditambahin IS. Misal, kisses, wishes, catches, does. Kalau konsonan plus Y, maka kan diubah jadi I plus IS. Contoh, tadi jadi studies, cry jadi cries, try jadi tries. Selain aturan di atas, maka tinggal tambahin S doang, kayak place, place, buys, buys, dan lain sebagainya. Oke? Nah, sekarang akan belajar present continuous. Kalau present continuous, dia berbicara tentang apa? Sesuatu yang terjadi di masa sekarang. Tinggal sama kalau tadi, kita ganti ini subject plus be. Be itu ada apa ya? Is, am, are. Is itu buat apa? He, she, it. Am itu buat apa? I. Are itu buat I, buat you, we, they. Contoh, I am speak English. I am speaking English. Oke. Nah, ditambahin apa? Verb ing di sini. Continuous itu apa? Yang benar-benar sekarang terjadi. Kalau tadi kan simple present kan itu bicara tentang apa? Suatu rutinitas, suatu general truth. Kalau present continuous itu tentang apa sih? Tentang hal yang terjadi kamu lakuin sekarang. Kamu lagi kayak I am teaching right now gitu ya. Nah, itu jelas tuh. I am teaching right now. Misal atau Shine is teaching right now gitu ya. Shine itu kan uh, cewek, she. Berarti bukan pakai M, pakai is. Tuh, dan lain sebagainya. Atau misalnya they are doing some homeworks. Nah, itu dan sebagainya nih. They are doing some homework. Atau jande misalnya the group misalnya. The group are using nah itu contoh seperti itu. Oke. Nah, terus contoh lihat nih, I itu pakai am, you, we, they pakai are, he, she, it pakai is. Contohnya they are studying English right now, yang mana menandakan mereka sedang belajar bahasa Inggris sekarang. Yang mana itu sekarang lagi belajar, mereka sekarang benar-benar lagi belajar. Makanya pakai present continuous. Nah, time signalnya ada apa? Misalnya pakai now, right now, nowadays, at present, in the moment, in this time, in this present, gitu ya. Oke, yang bahasa Indonesia bisa kalian lihat. Oh, terakhir, present perfect. Present perfect itu apa? Menyatakan kejadian yang udah selesai, gitu ya, tanpa harus menunjukkan kapan waktunya, gitu loh. Misal, ya, ini di sini udah jelas nih. Kalau tadi pakai apa? Kalau tadi kan udah pakai verb ing. Sekarang kita ganti has plus have atau has ditambahin verb 3 tambahin objek. Contohnya apa? Subjeknya apa? Misal you. You have finished your work. Kamu udah selesai kerjaannya. Kan saya nggak perlu tahu kamu kapan kelarnya. Yang penting kamu udah selesai kerjaannya. Emang guru pernah nanya, saya udah kelar PR-nya, Bu. Kapan kamu kelarin PR kamu? Jam berapa kamu kelarin PR kamu? Ya, walaupun ada, tapi jarang kan, maksudnya gitu loh. Makanya di sini bilang, you have finished your homework. Pakai verb 3. Oke? Oke. Nah, kalau have itu buat apa? I, you, we, they. Kalau has itu pakai apa? He, she, it. Ya, misal nih, negatifnya, you have not finished your homework. Afirmatifnya, have you finished your homework? Negatif afirmatifnya, have you not finished your homework? Nah, itu jelas banget ya. Oke. Oke. Nah, untuk tadi yang continuous, kalian tuh bisa lihat sendiri, bedanya kenapa aku ngejelasin aku ngejelasin ini harusnya negatif ya. Kenapa aku ngejelasin positif, negatif, dan negatif afirmatifnya sama sekali. Kalian itu cuma tinggal dibalik-balik doang, gitu loh. Cuma tinggal dibalik-balik kasih note atau enggak kayak
Am I speaking English? Am I not speaking English? Am I speaking English? Am I not speaking English? Itu kan jelas banget ya. Kalau tadi present continuous, kalau tadi present simple dan present perfect, itu kan ada yang harus diubah dikit-dikit gitu kan ya. Itu, oke? Nah, present simple yang diubah. Karena pakai apa dia? Dia pakai yang namanya tuh, nih, do or does. Ini kan IS atau S. Kamu kalau nggak bisa kalau paste IS, nggak bisa. Karena di sini ada do or does. Kalau ini yang continuous sama yang perfect, yang nggak ada yang berubah, ya tetap aja pakai have or has. Kalau ini dia pakainya is, am, are, verb ing, tinggal tambah not gitu. Oke? Contoh, I have eaten food. Aku sudah makan itu. Kan kita nggak perlu tahu kan kayak dia makannya jam berapa, tepat detik ke berapa, nggak usah kan gitu. Yang mana menunjukkan keterangan bahwa saya telah makan makanan itu dan saya merasakan kenyang efeknya gitu. Oke. Yang mana di sini present perfect itu kuncinya apa sih? Kuncinya yang terjadi di masa sekarang dan punya dampak dampak sampai sekarang. Itulah inti dari present perfect. Ya, udah terjadi di masa sekarang, udah kelar, tapi punya dampaknya sampai sekarang. Kayak, you have finished your homework, then you are free. Then you can go to Bandung, jalan-jalan. Gitu, oke? But in different in here, oke? It's kind of different in here. Ya, bukan different sih, ya sama aja sebenarnya. Kalau di sini kan contoh lainnya, I have eaten food, so I'm not empty. So, I udah kenyang, dan lain sebagainya. Oke? Nah, time sequence apa? Just, yet, already. Nah, ini present perfect continuous. Ini biasanya tuh kejadian aktivitas yang telah dimulai dan masih berlangsung sampai waktu yang dibicarakan. Nah, ini yang kerjaannya tuh jadi ini misalnya nih udah terjadi di sekarang, tapi tuh masih ngomongin gitu loh, masih berjalan gitu. Nah, contohnya apa nih? He has been studying for 3 hours. Nah, itu kan dia masih berlangsung kan, tapi masih diomongin. Ya, I have finished, di sini nggak finish ya teman-teman ya. Kemarin aku kayak dengar-dengar ada finish itu salah ya. Kalau finish itu tadi present perfect, finish dan ada dampaknya. Kalau ini tidak finish, ingat ya, ini tidak finish. Oke. Contoh ini, he has been studying for 3 hours. Apakah sekarang dia masih belajar? Masih. He has been eaten in here from 9 o'clock. Now is 12 o'clock. Berarti masih ada dong di situ. Toh kamu ngelihat, orang dia masih makan sampai jam 12 gitu. Ya, kalau negatif, sorry negatif, ya berarti he has not been studying for 3 hours. Kalau negatif, ya kalau pertanyaan, has he been has he been studying for 3 hours? Nih, sorry salah. Terakhir, negatifnya, afirmatifnya apa? Has he not been playing studying for 3 hours? Gitu ya. Oke, clear ya. Oke. Nah, contoh nih, you have been sitting here from an hour, yang mana menerangkan kamu tuh udah ada di sini, tapi 1 jam gitu. Pas kamu datang, orangnya masih ada kok, dia duduk 1 jam gitu. Atau, I have been staying in Paris since you went. Artinya apa? Ya, saya baru menerangkan bahwa apa, mulai kamu pergi, ya, aku udah tinggal di Pare, dan sampai sekarang aku masih tinggal di Pare. Nah, catatannya apa di sini? Present perfect continuous itu juga digunakan untuk menyatakan suatu kejadian atau aktivitas yang baru saja berhenti dengan hasil yang nampak pada waktu dibicarakan. Kayak misal, Dave, you look tired. Yes, I have been running. Dia masih running, baru kelar, baru dia running lagi, gitu. Oke. Yang mana menunjukkan bahwa dia baru saja selesai berlari, tapi masih kecapean. Oke. Nah, atau present perfect continuous tense itu digunakan menanyakan how long atau berapa lama. Ingat ya, kalau berapa lama bukan what time, tapi how long. Oke. Nah, contoh, how long have you been studying English? I have been studying English for 5 years. Ya, kamu belajar sampai sekarang, kamu masih belajar nggak? Masih. Udah selesai belum? Belum. Tapi kamu sudah 5 tahun untuk belajar bahasa Inggris. Nah, itu contohnya apa? Time signal di sini ada for an hour until now, since, for, recently, yang bahasanya bisa kalian tunjukin di sini. Oke, dan ya, baik teman-teman semua, terima kasih kepada donatur Let's Study yang telah membiayai dalam produksi ini. Juga teman-teman bisa mereview
Kembali bahan pembelajaran mengenai present tense ini secara lengkap di playlist Les Study English ataupun website Les Study. Dan ajak undung Les Study dalam bentuk finansial, dalam men-scan QR code. Serta teman-teman juga bisa mensupport Les Study dengan biaya ataupun uang untuk bisa didonasikan untuk digunakan lebih lanjut lagi. Serta teman-teman bisa dapat men-share, like, dan komen yang baik dari Let's Study ini. Sampai jumpa di video berikutnya. Thank you for watching and see you in the next video.